Jumpa lagi di Jalinan Kata. Nama saya Bayu. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Ada sesuatu yang menggelikan tentang seorang pria yang sangat logis. Seseorang yang percaya pada kunci, jadwal patroli, dan monitor CCTV hitam putih. Cerita kita malam ini adalah tentang seorang pria yang sangat logis bernama Farid. Ia baru saja dipindahkan dari pabrik ke sebuah museum tua di Yogyakarta. Tempat di mana masa lalu seharusnya tidur nyenyak disimpan dengan rapi di balik kaca. Mungkin kita bisa mengunci sebuah patung atau keris pusaka. Tapi bagaimana kita mengunci sebuah suara? Farid akan segera belajar bahwa keheningan absolut memiliki telinganya sendiri. Dan di salah satu ruangan yang terkunci rapat itu, satu set gamelan kuno bernama Kiai Jagat sedang menunggu. Apa yang terjadi ketika logika yang kaku berhadapan dengan sebuah melodi yang tak seharusnya ada. Pukul 11 malam, di penghujung tahun 1997. Bunyi detik jam dinding di pos jaga terdengar seperti ketukan palu di keheningan yang tebal. Di luar, sisa gerimis bulan Desember membasahi aspal Jalan Malioboro, mengirimkan hawa dingin yang merayap masuk menembus celah ventilasi. Bagi Farid, keheningan museum ini terasa berbeda. Ini adalah malam kelimanya bertugas di Museum Sejarah Warisan Bangsa Yogyakarta, sebuah gedung peninggalan Gubernur Jenderal yang megah di siang hari, namun terasa seperti makam raksasa di malam hari. Dia baru dipindahkan ke sini setelah belasan tahun menjaga kompleks pabrik gula di Bantul yang bising. Di pabrik selalu ada suara mesin yang mendengung. Di sini, yang ada hanya kesunyian yang menekan. Farid meneguk sisa kopi hitamnya yang mulai mendingin. Ia merapikan seragam kremnya, merasakan beratnya gantungan kunci dan senter Avery dibesar di ikat pinggangnya. Farid adalah pria yang logis. Baginya cerita-cerita yang didengarnya dari satpam sebelumnya tentang lukisan Nyi Roro Kidul yang matanya bergerak atau baju jirah prajurit keraton yang bergeser sendiri hanyalah bualan gugon Tuhon untuk menakut-nakuti junior. Yang penting semua terkunci. Gumamnya pada pantulan dirinya di deretan monitor CCTV hitam putih yang gelap. Ia memulai patroli pertamanya malam itu. Tap, tap, tap. Suara sol sepatunya di lantai marmer tua itu adalah satu-satunya bunyi yang berani memecah kesunyian. Gema langkahnya memantul dari langit-langit yang tinggi. Terdengar seolah ada orang lain yang berjalan bersamanya di ujung koridor, selangkah di belakang. Lampu patroli darurat di sepanjang dinding hanya memberi penerangan temaram kekuningan, menciptakan bayangan-bayangan panjang dan bengkok. Udara terasa dingin dan statis, disuntik bau aneh. Campuran debu tua, kamper dari ruang tekstil, dan wangi bunga melati yang sangat tipis yang seharusnya tidak ada di sana. Cahaya senternya yang putih dan tajam membelah kegelapan. Ia menyapu deretan patung pahlawan di galeri perjuangan. Mata-mata perunggu itu menatap lurus ke depan, tak peduli. Farid tiba di ujung koridor kedua. Disinilah letak area yang paling tidak ia sukai. Bukan karena takut, tapi karena pengap. Di hadapannya berdiri sebuah pintu kayu jati berukir naga kembar. Plakat kuningan di sampingnya bertuliskan, Ruang Kesenian Jawa. Ia menyorotkan senternya ke panel alarm di dinding, kotak logam besar buatan tahun 80-an. Lampu hijau kecil berkedip stabil. Sistem aktif. Pintu terkunci. Farid lalu menyorotkan cahayanya melalui kaca tebal di pintu. Di dalam, di bawah cahaya bulan yang menerobos jendela tinggi, puluhan instrumen gamelan berbaring dalam diam.
set gamelan pusaka Kiai Jagat. Dalam kegelapan, kerangka kayu berukir itu tampak seperti tulang-tulang binatang purba yang sedang tidur. Bilah-bilah logamnya berkilau samar. Ia mengangguk puas. Semua aman. Ia baru saja akan membalikan badan untuk melanjutkan patroli ke ruang keramik. Ting! Suara itu begitu jernih, begitu tipis. Namun di tengah keheningan absolut itu, suaranya terdengar memekakkan telinga. Farid membeku. Jantungnya berdebar sepersekian detik sebelum logika mengambil alih. Suara itu seperti bilah saron atau bilah gamelan yang disentil pelan dengan kuku. Ia menempelkan telinganya ke pintu kayu yang dingin. Hening. Dia menahan nafas, mendengarkan. Tidak ada apa-apa. Panel alarm masih hijau. Tidak ada gerakan di dalam. Tikus. Desisnya pelan. Lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Atau pipa air panas di dinding. Biasa, gedung tua. Dia sudah mendengar 1001 suara aneh di malam hari selama karirnya. Pipa yang memuai, AC yang berderit, tikus yang menyenggol kaleng. Gedung Belanda tua ini pasti penuh dengan suara-suara aneh. Farid menahan napas dalam-dalam, membetulkan letak HT Motorola-nya yang berbunyi kresek pelan di bahunya dan memaksa kakinya melangkah menjauh. Tap, tap, tap. Namun saat dia berjalan menyusuri koridor, gema langkahnya kini terasa berbeda. Rasanya suara ting yang jernih tadi masih tertinggal di telinganya, menolak untuk hilang. Tiga malam berlalu tanpa insiden. Suara ting misterius itu mulai terkubur di benak Farid, tergeser oleh rutinitas patroli yang monoton dan dinginnya lantai marmer di bawah sepatunya. Ia sudah mulai terbiasa dengan desis statis HT-nya dan bayangannya sendiri yang seolah mengejar di setiap sudut. Malam itu adalah malam Jumat. Hawa bediding, dingin kering menusuk tulang khas peralihan musim. Tepat pukul 12 malam, saat Farid baru saja selesai memeriksa galeri keramik di lantai 2, suara itu terdengar lagi. Kali ini bukan sekadar satu nada ting yang ragu-ragu. Itu adalah alunan. Pelan, nyaris tak terdengar, namun sangat jelas. Melodi selendro yang sumbang, seolah dimainkan oleh tangan yang kaku dan ragu. Dang, ding, dung, ting. Farid berhenti di tengah lorong. Jantungnya berdetak lebih cepat. Bulu kuduknya meremang seketika. Ini bukan pipa, ini bukan tikus. Tikus tidak bisa memainkan melodi. Suara itu datang dari arah yang sama, ruang kesenian Jawa. Logikanya memberontak. Mungkin ada radio yang menyala, mungkin suara dari luar gedung, tapi suaranya terlalu jernih, terlalu dekat. Dengan langkah cepat ia kembali ke pos jaga di lobi utama. Monitor CCTV hitam putih bergaris-garis itu menampilkan gambar yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Layar 4 yang mengarah ke ruang kesenian hanya menunjukkan kegelapan total. Statis. Tidak ada gerakan, tidak ada bayangan. Dia memutar ulang rekaman VCR 5 menit terakhir. Tetap sama. Kosong. Tapi aku mendengarnya. Batin Farid. Dia mengambil kunci master dari laci. Gemetar di tangannya sangat memalukan bagi seorang veteran keamanan. Dia kembali ke koridor itu. Alunan itu masih ada. Ting, dung. Semakin dekat ia melangkah, semakin jelas suaranya. Melodi itu terasa kuno dan sedih. Farid berdiri di depan pintu kayu jati berukir naga kembar. Jantungnya serasa ingin melongkat dari dada.
Cukup, desisnya. Ia harus membuktikan bahwa ada penjelasan logis. Tangannya yang berkeringat dingin meraih panel alarm. Ia memasukkan kode harian. Bip, bip, bip. Lampu hijau kecil berubah merah. Alarm nonaktif. Ia memasukkan kunci master ke lubang kunci kuno yang besar. Klik. Farid mendorong pintu itu perlahan. Krit. Pintu kayu yang berat itu berderit pelan. Hawa dingin yang pekat langsung menerpanya. Jauh lebih dingin dari udara koridor. Seolah dia baru saja membuka pintu lemari es raksasa. Dan bau itu, bau melati dan kamper, kini bercampur dengan aroma logam tua yang tajam seperti bau koin tembaga yang lama digenggam. "Siapa di sana?" Suara Farid terdengar serak, ditelan oleh keheningan ruangan. Alunan gamelan itu masih terdengar. Ting, dang. Dia menyalakan senter FRID-nya. Cahaya putih bulat itu menembus kegelapan pekat. Senter itu menyapu ruangan. Gong agem yang tergantung diam, deretan kenong, bonang, semua diam membisu di tempatnya. Saat cahaya senter itu bergerak dan tepat mengenai set saron di tengah ruangan, hening. Alunan itu berhenti seketika, seolah terkejut, terkangkap basah. Farid menahan nafas. Ruangan itu kini sunyi senyap, terlalu sunyi. Dia memberanikan diri melangkah masuk. Sol sepatunya berderit pelan di lantai kayu. Dia mengarahkan senternya ke saron itu. Bilah-bilah logamnya berbaris rapi dan tertata. Debu tipis menyelimuti semua instrumen di ruangan itu. Tanda bahwa petugas kebersihan siang tadi sudah bekerja dengan baik. Kecuali di satu titik. Farid mendekat. Cahaya senternya fokus pada bilah saron nomor 4 dari kiri. Di sana, di permukaan logam yang seharusnya berdebu itu, tampak sebuah noda kecil. Bersih. Seolah debunya baru saja terusik. Seolah ada sesuatu yang baru saja memukulnya. Farid mundur perlahan, selangkah demi selangkah, tanpa berani mematikan senternya atau membelakangi gamelan itu. Ia menarik pintu hingga tertutup. Klik. Menguncinya kembali. Bip, bip, bip. Panel alarm kembali hijau. Ia bersandar di dinding koridor, berusaha mengatur nafasnya. Malam itu, di pos jaga, kopi yang diminumnya terasa sangat pahit. Pagi datang membawa kelegaan palsu. Cahaya matahari Yogyakarta yang pucat di musim hujan menembus jendela-jendela tinggi museum, mengusir bayangan, tetapi tidak dengan rasa dingin yang telah meresap ke tulang Farid. Dia tidak bisa tidur setelah shiftnya berakhir. Bayangan bilah logam yang bersih dan alunan melodi yang berhenti mendadak itu terus berputar di kepalanya. Sore itu, sebelum shift malamnya dimulai, Farid sengaja datang lebih awal. Ia tidak menuju pos jaga, melainkan ke ruang basement yang lembab, tempat para staf kebersihan dan perawatan berkumpul. Ia mencari satu orang, Pak Karto. Pak Karto adalah kebalikan dari Farid. Jika Farid adalah perwujudan logika modern berseragam, Pak Karto adalah bagian dari museum itu sendiri. Pria tua itu sudah bekerja di sana. Ia menyebutnya mengabdi. Sejak museum itu pertama kali dibuka untuk umum pasca kemerdekaan. Tangannya yang keriput telah menyentuh dan membersihkan setiap artefak di gedung itu. Farid menemukannya di ruang arsip, sedang dengan telaten membersihkan bingkai foto tua dengan kuas lembut. Bau minyak sereh menguar dari kain lap di sebelahnya. "Permisi Pak Karto," sapa Farid. Suaranya terdengar kaku di ruangan yang sunyi itu. Pak Karto mendongak perlahan. Matanya yang keruh namun tajam menatap Farid. Mas Satpam baru. Tumben sore-sore sudah di sini Mas Farid." Saya mau tanya sesuatu Pak. Sesuatu yang aneh."
Pak Karto meletakkan kuasnya. Dia sepertinya tidak terkejut. Gedung tua, Mas. Pasti banyak yang aneh. Bukan soal pipa atau tikus, Pak, kata Farid cepat. Ini soal ruang kesenian Jawa. Senyum tipis di bibir Pak Karto menghilang. Dia mengambil lapnya dan mulai menggosok bingkai kayu itu pelan-pelan. Kiai Jagat, desisnya. Farid merasakan hawa dingin menjalari punggungnya, meskipun di basement itu terasa pengap. Bapak tahu? Semua yang sudah lama di sini tahu, jawab Pak Karto, suaranya rendah. Mas Farid dengar dia nabuh sendiri kan? Farid hanya bisa mengangguk. Pak Karto menghela napas panjang. Bau minyak serai dan tembakau linting tercium dari napasnya. Gamelan Kiai Dagat itu ada isinya, Mas. Bukan barang kosong. Dia lalu bercerita. Suaranya pelan, seolah menceritakan dongeng pengantar tidur yang mengerikan. Gamelan Kiai Jagat itu dulunya milik seorang bangsawan kaya dari wilayah Mataram di abad ke-19. Seorang Raden Mas yang sangat mencintai seni, namun dikhianati oleh orang kepercayaannya sendiri, seorang sinden, penyanyi wanita yang paling ia sayangi. Si Raden dibunuh, lanjut Pak Karto. Matanya menatap jauh menembus dinding. Diracun perlahan oleh si sinden yang ternyata main hati dengan saudagar Belanda. Konon, si Raden meninggal tepat saat para niaga, penabuh gamelan, sedang memainkan gending kesukaannya. Pak Karto berhenti, seolah mendengarkan sesuatu. Sejak itu, katanya lagi, jiwanya tidak pernah pergi dari gamelan itu. Dia menjaga pusakanya. Dia akan memainkannya kalau dia merasa ada yang tidak beres, atau kalau dia merasa kesepian. Farid, si manusia logika, merasakan mulutnya kering. Tapi itu kan cuma cerita, Pak. Gugon tuhun. Pak Karto menatap Farid lurus-lurus. Tatapannya lebih dingin dari lantai marmer museum di tengah malam. Dulu ada satpam muda seperti Mas Farid. Sombong. Dia dengar alunan itu dan dia malah menantang. Dia masuk, dia pukul salah satu saronnya. Dia bilang, kalau berani, main yang benar. Apa yang terjadi padanya? Tanya Farid pelan. Besok paginya, dia ditemukan di depan ruang kesenian. Pingsan, tapi mulutnya penuh dengan kembang setaman, dan dia tidak pernah bicara lagi sampai sekarang. Gila. Jantung Farid serasa diremas. Pak Karto kembali mengambil kuasnya. Saya kasih tahu Mas Farid, sampean itu penjaga gedung, bukan penjaga mereka. Dia mencondongkan badannya lebih dekat. Dengar saya baik-baik. Kalau Mas Farid dengar lagi alunan itu, apapun yang terjadi, jangan pernah menjawab alunan itu. Jangan pernah mencoba mengikuti menabuhnya. Pura-pura tidak dengar. Jauhi ruangan itu. Dia hanya memanggil. Kalau sampean jawab, berarti sampean menerima undangannya. Itu adalah malam Jumat Kliwon. Sejak sore, langit Yogyakarta telah berubah menjadi kelabu pekat. Angin kencang menderu-deru di luar, membuat jendela-jendela kuno museum bergetar di rangkanya. Hujan turun seperti dicurahkan dari langit. Tepat pukul 1 malam, saat badai mencapai puncaknya, sesuatu yang ditakuti Farid terjadi. Keras! Petir menyambar di dekat gedung, disusul suara ledakan trafo di kejauhan. Lalu, kegelapan total. Listrik padam. Semua monitor CCTV mati seketika. Lampu neon di pos jaga padam. Seluruh gedung museum tenggelam dalam keheningan yang berat. Hanya diselingi oleh deru angin dan cambukan hujan di kaca. Sesaat kemudian, lampu-lampu darurat di sepanjang koridor menyala. Namun, cahayanya redup, kekuningan, dan sakit-sakitan.
menciptakan lebih banyak bayangan daripada menerangi. Farid meraih senter Efredinya. Tangannya gemetar. Lalu, ia mendengarnya. Bukan alunan slendro yang pelan. Bukan satu nada tiung yang tipis. Kali ini, suaranya terdengar seperti seluruh set gamelan Kiai Jagat dimainkan serempak oleh sebuah orkestra penuh. Suaranya memekakkan telinga. Gong, dang, dung, kenong, saron, semua ditabuh dalam harmoni yang kacau, marah, dan mendesak. Suara itu tidak hanya terdengar di telinganya. Farid merasakannya di dadanya, di lantai marmer di bawah kakinya. Getaran itu merambat ke seluruh penjuru gedung. Tidak, desis Farid. Ia teringat peringatan Pak Karto. Jauhi ruangan itu, pura-pura tidak dengar. Dia mencoba duduk diam di posnya, memegang erat gagang HT-nya, mencoba memanggil posko pusat yang hanya menjawab dengan kresek-kresek statis. Tapi gema-gamelan itu semakin keras, melodinya terasa menariknya. Bukan kiasan, Farid benar-benar merasakan tarikan. Kakinya bergerak sendiri. Melawan kehendaknya, Farid bangkit dari kursi. Logikanya menjerit agar dia lari ke pintu depan, keluar menembus badai. Tapi tubuhnya berbalik dan melangkah menuju koridor, menuju sumber suara. Tap, tap, tap. Dia berjalan seperti orang linglung. Setiap langkahnya diiringi oleh irama gamelan yang semakin menggila. Hawa dingin yang menusuk kini terasa di sekelilingnya, membekukan nafasnya. Dia tiba di depan ruang kesenian Jawa. Gema gamelan itu kini begitu keras hingga terasa menyakitkan. Dan pintu kayu jati berukir naga kembar itu terbuka. Bukan hanya tidak terkunci, tapi terbuka lebar, seolah mengundangnya masuk. Farid berdiri di ambang pintu, lumpuh oleh teror. Di dalam, ruangan itu bermandikan cahaya aneh. Kilat dari jendela tinggi menyambar-nyambar, menciptakan efek stroboskopis yang mengerikan pada puluhan instrumen logam itu. Di bawah cahaya kilat, Farid bisa melihatnya. Seluruh set gamelan itu bergetar hebat. Saron, bonang, kenong, semuanya ditabuh oleh puluhan tangan tak kasat mata. Kemudian, tepat di tengah ruangan, disorot oleh seberkas cahaya bulan yang berhasil menembus badai, tergeletak sebuah benda. Alat pemukul gong ageng. Gagang kayu berukirnya tergeletak di lantai kayu dengan kepala pemukul yang bulat dan empuk itu terarah lurus ke kaki Farid. Benda itu diletakkan di sana dengan sengaja. Sebuah sodoran, sebuah undangan. Saat mata Farid terpaku pada pemukul gong itu, semua suara gamelan berhenti, mendadak. Keheningan yang tiba-tiba itu jauh lebih menakutkan daripada kebisingan tadi. Hanya menyisakan suara hujan dan detak jantung Farid yang memalu di telinganya. Seluruh alunan telah dimainkan, seluruh gending telah selesai. Kecuali satu nada penutup yang menggantung di udara. Suara gong ageng yang belum dibunyikan. Ruangan itu menunggu. Kiai Jagat menunggu. Sosok Raden Mas itu menunggu. Menunggu Farid mengambil pemukul itu dan menyelesaikan gendingnya. Keheningan di ruang kesenian Jawa terasa berat, membebani. Udara bergetar dengan antisipasi. Alat pemukul gong ageng itu tergeletak di lantai, seolah sebuah tongkat estafet yang harus diambil. Farid berdiri kaku di ambang pintu. Logikanya berteriak agar ia lari. Kakinya terpaku. Peringatan Pak Karto berdengung di telinganya. Jangan pernah menjawab alunan itu. Kalau sampean jawab, berarti sampean menerima undangannya.
Tapi undangan itu, tarikannya terasa begitu kuat. Seperti gravitasi yang tak bisa dilawan. Melawan kehendaknya sendiri, kaki kanan Farid terangkat. Tap. Ia melangkah melewati ambang pintu. Udara di dalam ruangan sedingin es. Bau melati dan kamper kini begitu pekat hingga menyesakkan nafas. Gema badai di luar terdengar jauh, teredam. Tap. Langkah kedua. Dia kini berada di tengah ruangan. Tangannya terulur, gemetar hebat. Jari-jarinya yang kaku bergerak turun, menggapai gagang kayu pemukul gong yang dingin. Dia bisa melihatnya sekarang. Di sudut tergelap ruangan, di samping gong ageng yang tergantung diam. Berdiri sebuah bayangan. Lebih tinggi dari manusia normal. Lebih tipis. Sosok itu tidak jelas, hanya siluet samar seorang pria berbeskap bangsawan Jawa, menatap lurus ke arahnya. Jari-jari Farid menyentuh permukaan kayu pemukul itu. Tepat pada saat sentuhan itu terjadi, dunia Farid menjadi putih. Telinganya berdengung hebat. Lalu segalanya menjadi gelap. Cahaya pagi yang hangat menerpa wajahnya. "Mas, Mas Farid, bangun Mas!" Farid membuka matanya perlahan. Dunianya berputar. Hal pertama yang ia lihat adalah wajah cemas Agus, satpam shift pagi. Hal kedua adalah lantai marmer koridor yang dingin di pipinya. Dia terbaring di luar ruang kesenian. "Sampean ketiduran di sini, Mas?" tanya Agus sambil membantunya duduk. "Semalam badai besar, listrik padam total. Saya panggil-panggil di HT, nggak nyambung." Farid bersandar di dinding. Tubuhnya terasa remuk, kepalanya pusing. Dia menoleh ke pintu kayu jati berukir naga kembar itu. Pintu itu tertutup rapat, terkunci. Farid merogoh sakunya. Kunci mater masih ada. Dia menatap panel alarm di dinding. Lampu hijau kecil berkedip stabil. Sistem aktif. Seolah tidak terjadi apa-apa. Saya tidak apa-apa, desis Farid. Suaranya serak. Hanya kelelahan. Dia tidak masuk ke pos jaga untuk serah terima tugas. Dia tidak mengisi buku catatan patroli. Dengan langkah yang diseret, Farid berjalan lurus melewati lobi, mendorong pintu kaca utama, dan melangkah keluar ke pagi Yogyakarta yang sibuk. Dia tidak pernah menoleh ke belakang. Sore itu, Pak Karto menemukan sepucuk surat pengunduran diri yang ditulis tergesa-gesa di meja pos jaga. Dia melihat ke arah koridor ruang kesenian Jawa, menghela nafas panjang. 1 bulan kemudian, Januari 1998, Budi, satpam baru pengganti Farid, sedang bersenandung pelan lagu dari kaset Sheila on Seven di pos jaga. Malam itu tenang. Monitor CCTV hitam putih di depannya mendesis statis. Tepat tengah malam, dia mendengarnya. Ting. Satu nada jernih dari lorong. Budi menghela nafas, memutar bola matanya. "Tikus lagi," gumamnya, persis seperti yang pernah diucapkan Farid. Dia melirik ke monitor 4 yang mengarah ke ruang kesenian Jawa. Ruangan itu gelap dan kosong, seperti biasanya. Dia baru saja akan kembali membaca koran ketika matanya menangkap sesuatu. Dia mencondongkan tubuhnya ke monitor, menyipitkan mata. Di antara garis-garis statis VCR yang buram, dia melihat sesosok figur. Seorang pria berseragam satpam krem sedang duduk bersila di depan set gamelan Kiai Jagat. Punggungnya menghadap kamera. "Siapa itu?" desis Budi, meraih gagang hati. Seolah mendengar pertanyaannya, sosok di monitor itu perlahan memutar kepalanya. Sosok itu menatap lurus ke kamera. Itu Farid. Wajahnya pucat pasi, matanya hampa dan kosong. Namun seulas senyum tipis tersungging di bibirnya.
Perlahan, Farid mengangkat satu tangannya dan melambai ke arah Budi. Budi terlonjak dari kursinya, menjatuhkan cangkir kopinya hingga pecah berantakan di lantai. Di layar monitor, sosok Farid perlahan berbalik kembali menghadap gamelan. Tangannya terulur. Di keheningan pos jaga, melalui interkom yang mati, terdengar alunan pelan. Ting, dang, dung. Gema itu kini memiliki penabuh baru.